Di sini ada pertanyaan. Kalau ada ikhwan yang merasa salafi, tapi dia menikahi seorang wanita yang bekerja jadi guru SMK umum. Alasannya dakwah, padahal guru itu kan kalau hari Senin selalu mentakzimkan, mengagungkan bendera. Dan pakaiannya pun kecil. Apa ikhwan seperti itu pantas dijadikan teman, padahal dia ikhwan itu tahu ilmunya. Dan ikhwan-ikhwan lain berpendapat bahwa dakwah bahwa dakwah pelan-pelan pada si wanita itu. Apa ini benar? Kalau benar, bagaimana dengan tafsir An-Nur ayat 2? Baik. Pertama, kalau si ikhwan dia menikahi wanita awam yang sebelum dia nikahi tidak ngaji, bahkan mungkin juga tidak menutup aurah, ya, maka kalau memang dia melihat pada wanita itu ada watak yang baik, sifat yang baik, karakter yang baik, dan ada keinginan untuk merubah diri di dalam kebenaran dan kebaikan Islam ini, maka tidak mengapa dia menikahinya. Ya. Tapi setelah menikah hendaknya dia merubah istrinya. Ya. Karena setelah menikah istrinya berada di bawah tanggung jawabnya. Dia akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nantinya. Kenapa istrinya membuka aurah? Kenapa istrinya demikian dan demikian? Ya. War-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Allah nyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, para lelaki itu bertanggung jawab atas para wanitanya. Ya. Setelah dia menikah tidak boleh dia membiarkan istrinya membuka aurah, ikhtilat. Ya. Kalau dia tahu bahwa istrinya akan seperti itu dari awal, dia jangan nikahi daripada menambahi dosa kepadanya. Ya. Mendakwahi pelan-pelan itu sebelum menikah. Karena sebelum menikah belum dalam tanggung jawabnya dia. Kalau setelah menikah tanggung jawabnya, dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Naam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seseorang itu adalah pemimpin di rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya. Naam, maka setelah dia berkeluarga hendaknya dia harus bertanggung jawab atas kondisi dan keadaan istrinya. Jangan sampai dia seperti yang disebutkan dalam riwayat sebagai dayuth, ya, yang membiarkan istrinya membuka aurah dan bersikap seperti sikap wanita lacur yang membuka aurah. Naam. Ini jawabannya. Kalau memang dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk itu, ya sudah, pilih yang sudah jadi saja, yang sudah matang saja. Kan gitu. Yang sudah jadi dan sudah matang itu banyak kok. Hah? Kok inginnya nyerempet-nyerempet bahaya. Naam, barakallahu fikum. Kalau seandainya memang sudah terjadi, dia harus berupaya sekuat tenaganya untuk merubah istrinya. Ya. Mungkin sampai pada tingkat di mana dia harus memukul istrinya syar'i, sampai dia memukul istrinya untuk memberikan pelajaran. Ya, pukulan yang memberikan pelajaran tanpa harus membuat luka dan membuat cedera. Hah? Lah itu. Itu masalahnya. Berarti alasannya bukan agama. Nah, memang berarti bukan istrinya saja yang perlu dinasehati. Ikhwannya juga perlu dinasehati secara rutin. Perlu terapi khusus. Hah? Nah, maka kepada yang lainnya hendaknya memberikan perhatian untuk menterapi suami istri ini. Baik, barakallahu fikum.
Tadi disebutkan bahwa dosa orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu itu lebih tinggi tingkatannya dari berbuat syirik. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Naam. Karena berkata atas nama Allah tanpa ilmu ini mencakup berbagai perbuatan dosa bahkan kekafiran di dalamnya. Ya. Perkara-perkara bid'ah yang merupakan kekafiran kepada Allah itu adalah buah dari al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya, ucapan-ucapan Jahmiyah, Mu'tazilah, al-falasifah yang kufur kepada Allah, itu semua adalah al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Ya. Jadi semua kejelekan yang mengatasnamakan kepada Allah padahal dia bukan dari agama Allah, mulai itu dari maksiat, mulai itu bid'ah, mulai itu kekafiran dan kesyirikan ada di dalam al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Ya. Maka al-qaulu 'ala Allah bila ilm bisa menjadi biang kerok timbulnya berbagai kejahatan itu tadi. Timbulnya berbagai kejelekan itu tadi. Nah, kalau syirik ya syirik saja. Tapi al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilm bisa banyak bentuknya dan ragamnya. Nah, itu wallahu a'lam bissawab. Dari mana atau dari referensi apa saja kita bisa memastikan kita di atas pemahaman salafus salih? Ya, tentunya kembali kepada kitab-kitab ulama ahlus sunnah, baik di dalam bidang tafsirnya, ya, demikian pula di dalam bidang hadisnya, dan apa-apa yang mendukung keduanya. Ya, kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Jarir dan yang lainnya dari tafsir As-Salaf, ya. Kemudian kitab Syuruhul Hadits seperti syarah atau syuruhat li ummahatis sitt, syarah Sahih Al-Bukhari, syarah Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah. Naam, dan kitab-kitab syarah hadis yang ada. Kemudian kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama us-sunnah, dan itu banyak sekali. Nah, al-muhim referensi ini adalah referensi yang berupa penjelasan terhadap kitabullah dan sunnah dengan pemahaman salaf. Apa saja ciri-ciri dakwah yang ikhlas yang pantas kita ikuti? Dakwah yang murni untuk Allah tabaraka wa ta'ala, selama dakwah itu ada sumbernya, Alkitab, As-Sunnah, ala fahmi salaf, dan di atas bimbingan para ulama As-Sunnah, ya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Nah, adapun kalau kita mendapatkan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, ijtihad, ini yang dilarang kita untuk ta'assub, fanatik, taklid. Kenapa? Supaya kita murni dalam beragama. Siapapun dia. Ya, siapapun dia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada satu kalimat yang sangat indah dari Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau membantah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terkait dengan kasus perang Teluk. Tatkala Irak akan membawa kekuatan militernya masuk ke wilayah Saudiyah. Ya. Ketika itu pemerintahan Saudi Arabia meminta bantuan dari militer Amerika. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang sikap pemerintahan Saudi Arabia ini. Ya. Al-muhim, syahid dari peristiwa ini, Syekh Muhammad Aman Al-Jami punya pendapat lain dari apa yang dipandang oleh Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau, tatkala di awal beliau ingin membantah pendapat itu, ya,
Beliau ingatkan dengan ucapan Syekh Al-Albani sendiri. Tatkala membantah sebagian ahlu zaygh, sebagian orang yang menyimpang, ya, bahwasanya beliau menyatakan fulanun habib, ya, fulanun habib wal haqqu ahabbu ilaina. Maka kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani habib, artinya habib orang yang dicintai, ya, kita mencintainya. Walakin al-haqqu ahabbu ilaina, akan tetapi kebenaran itu lebih kita cintai, ya. Nah, siapapun dia, bukan berarti tatkala kita meninggalkan pendapat seorang ulama, apalagi cuma ustadz, ya, bahwa kita tidak menghormatinya, kita tidak memuliakannya. Beda, ya, permasalahan ini dengan permasalahan menghormati dan memuliakan, ya. Fulanun habibun wal haqqu ahabbu ilaina, ya. Ketika kita mendapatkan pendapatnya, ijtihadnya, ya, pandangannya tidak sesuai dengan kitabullah was sunnah, tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya, ya. Apalagi kalau kita melihat al-haq berada pada yang selainnya, maka kita menyatakan al-haqqu ahabbu ilaina. Itu tandanya bahwa kita murni dalam dakwah ini untuk Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi yang paling inti adalah Alkitab was sunnah ala fahmis salaf, dengan bimbingan para ulama kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Nah, jadi kita jangan sakit hati juga, ya, tatkala kita menyatakan itu pada orang lain, tatkala suatu ketika kita juga mendapatkan orang lain meninggalkan pendapat kita, meninggalkan pandangan kita, ya, kita jangan sakit hati, jangan tersinggung, jangan merasa dilecehkan, jangan merasa tidak dihormati, ya, itu hal yang wajar, ya, karena agama dan dakwah ini adalah milik Allah dan bukan milik kita. Apa saja yang termasuk darurat dalam hal foto dan dalam hal ikhtilat? Bagaimana kaidah darurat? Nah, kalau foto itu, ya, setiap perkara yang kita tidak bisa terhindar karenanya, yang itu terkait dengan hajat, kebutuhan kita dan kepentingan kita, darurat kita. Ya, seperti dicontohkan oleh para ulama, ya, masalah KTP, paspor, ya, atau yang semacam inilah. Karena kita tidak bisa terlepas, kita diharuskan oleh penguasa kita. Kalau tidak, kita tidak bisa untuk bergerak, ya, atau mungkin dalam sebagian kondisi dan keadaan kita bisa mendapatkan ancaman bahaya, ya. Misalnya kita tidak punya KTP dalam situasi sedang ribut tentang teroris, bisa keciduk kita, padahal kita bukan teroris. Nah, Allahul musta'an ala kulli hal, ini termasuk yang dibolehkan oleh para ulama. Begitu juga ikhtilat yang darurah, di mana kita tidak bisa menghindar, karena memang itu adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus kita lakukan, bukan atas dasar pilihan kita sendiri yang masih ada jalan lain. Ya, misalnya kita mau tidak mau harus pergi ke suatu tempat karena kebutuhan kita, tidak mau tidak, ya, di mana di jalan itu kita naik kendaraan umum yang memang kondisinya ikhtilat, sementara kita tidak punya kendaraan sendiri. Kalau jalan, ya monggo, kalau bisa silahkan, kalau bisa, ya. Kalau kita mendapatkan kesulitan, keberatan yang mungkin akan terabaikan keselamatan kita, kebutuhan kita yang pokok, ya, ini kondisinya memang memaksa. Nah, seperti itu. Jadi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini dinyatakan sebagai perkara yang hajah atau darurah. Nah, beritahukan kepada kami mana ikhlas dan apakah perkara ikhlas mempengaruhi sikap dan perilaku seorang mukmin. Ikhlas itu artinya adalah engkau mengharapkan wajah Allah dan pahala dari Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian apakah ada pengaruhnya kepada sikap dan perilaku? Jelas. Orang yang ikhlas
perilaku dan sikapnya akan tampak bahwa dia murni untuk Allah tabaraka wa taala. Dan demikian pula yang sebaliknya. Ya. Kelihatanlah mana orang yang berbuat karena Allah, mana orang yang tidak berbuat karena Allah. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Nah, dan itu bisa dirasakan. Barakallahu fikum. Tapi jangan sekali-kali kita memastikan seseorang dia tidak ikhlas. Wah, ini enggak ikhlas ini. Dari mana engkau tahu? Ya, dia buktinya begini-begini. Lah, engkau tahu hatinya manusia. Kecuali kalau tanda itu kuat. Engkau katakan mungkin dia tidak ikhlas karena ada tanda seperti ini. Tapi kalau pasti tidak ikhlas, dari mana engkau tahu? Hati manusia yang tahu hanya Allah. Bagaimana sikap kita kepada ikhwan dan akhwat yang akan menikah tapi melalui proses pacaran, padahal kita sudah menasehati? Apakah kita masih wajib mendatangi acara walimahan mereka? Pertama, kita perlu menasehati kedua belah pihak tatkala mereka melakukan pacaran itu, karena itu jelas tidak syar'i. Ya, jelas tidak syar'i dan tidak ada pacaran yang islami. Ya. Nanti kalau ada pacaran yang islami, nanti ada zina yang islami. Tidak mungkin antara maksiat dikumpulkan dengan taat. Ya. Kalau maksiat ya maksiat, kalau taat ya taat. Baik. Kemudian kalau dia melakukan proses pernikahan setelah pacaran itu, ya paling tidak kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia berarti telah berhenti daripada maksiatnya. Ya. Kalau kita diundangnya, ya, maka selama di dalam acara walimahannya itu tidak ada perkara-perkara yang menentang syariat Allah, maka kita menghadirinya. Tapi kalau acaranya adalah acara yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang melanggar syariah, maka sebaiknya kita mencari waktu lain untuk mendatanginya dan menasehatinya. Barakallahu fikum. Itu jawabannya. Apakah ayah kita boleh memandang wajah istri kita? Ya boleh, kenapa tidak? Ya. Lalu siapa saja yang boleh memandang wajah istri kita? Yang jelas bukan kamu saja. Bukan kamu saja. Ya, mahram-mahramnya, bapaknya, adiknya, pamannya, ponakannya, saudara laki-lakinya, bukan kamu saja. Baik. Jadi mahram-mahramnya boleh memandang wajahnya. Nah, termasuk orang tua kita, mertuanya, karena mertuanya itu adalah mahramnya juga. Tolong beri penjelasan hubungan antara tauhid dengan akidah. Akidah ini adalah perkara yang lebih umum, dan diantaranya adalah tauhid. Kalau tauhid itu lebih mengarah kepada masalah ibadah kepada Allah. Bagaimana kita memurnikan diri untuk Allah tabaraka wa ta'ala, baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, wal asma' was sifat. Akidah baik yang terkait dengan tauhid yang tiga atau dengan perkara-perkara lain. Seperti misalnya akidah ahli sunnati wal jamaah fi sahabah, akidah ahli sunnah wal jamaah fi mas'alatil iman. Ya, apakah iman itu bertambah atau berkurang? Menurut ahlu sunnah bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ta'ah dan berkurang dengan maksiyah. Kemudian masalah misalnya sikap ahlu sunnati wal jamaah tentang masalah azab kubur. Ya, akidah ahlu sunnah fi azabil qabr. Akidah ahlu sunnah fi al-masihid dajjal. Semua ini adalah permasalahan-permasalahan akidah. Jadi akidah lebih umum, sedangkan tauhid lebih khusus. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.